Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnani Harunisa dan rekan saya Ria Aryani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran sejarah pemikiran ekonomi yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Fofi Sinta, BME. Baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama ada masa praklasik. Di dalam masa praklasik terdapat pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno, pemikiran ekonomi kaum Slow klasik, pemikiran ekonomi era merkantilisme, dan pemikiran ekonomi kaum fisiokratis. Kemudian yang kedua ada pemikiran ekonomi kaum klasik. Di dalam pemikiran ekonomi kaum klasik terdapat hakikat manusia serakah, mekanisme pasar bebas, teori nilai atau value teori, kemudian ada teori pembagian kerja, teori akumulasi kapital, dan pengaruh pandangan Adam Smith. Kemudian yang ketiga ada pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Di dalamnya ada teori klasik Robert Malthus tahun 1966 sampai 1834. Kemudian ada teori klasik David Ricardo tahun 1772 sampai 1823. Teori klasik Jean Baptiste tahun 1767 sampai 1832. Dan kemudian ada teori klasik John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Selanjutnya, teori pemikiran ekonomi yang keempat ada sosialisme sebelum Marx. Di dalamnya ada konsep tentang sosialisme komunitas bersama, ada konsep tentang sosialisme utopis, dan ada sosialisme atau komunisme. Yang kelima ada sosialisme Marx atau Marxisme. Di dalamnya ada kecaman Marx terhadap sistem kapitalis, teori pertentangan kelas, teori surplus value, dan penindasan buruh. Dan ada juga dialektika materialisme historis, fase-fase perkembangan masyarakat, dan perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Kemudian pemikiran ekonomi yang keenam yaitu pembaruan terhadap Marxisme. Di dalamnya ada konsep tentang Leninisme, konsep tentang revisionisme, dan konsep tentang aliran kiri baru atau the new left. Kemudian yang ketujuh ada mazhab neoklasik. Di dalamnya ada konsep tentang pendekatan marginal, konsep tentang mazhab Austria, ada konsep tentang mazhab Leuceni, ada konsep tentang mazhab Cambridge, dan konsep tentang persaingan monopolis dan pasar tidak sempurna. Pemikiran ekonomi yang ke-8 ada aliran sejarah atau historis. Di dalamnya ada serangan terhadap metode klasik dan tokoh-tokoh aliran sejarah. Ekonomi yang ke-9 yaitu aliran institusional. Di dalamnya ada teori Thorsin-Bornfeld tahun 1857 sampai 1929. Ada konsep tentang motivasi konsumen, kemudian konsep tentang perilaku pengusaha dan tokoh-tokoh institusional lainnya. Kemudian pemikiran ekonomi yang ke-10 yaitu pemikiran ekonomi Keynes. Di dalamnya ada karya-karya Keynes, peran pemerintah dalam perekonomian, dan kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kemudian pemikiran ekonomi yang ke-11 ada New Keynes dan Pasca Keynes. Di dalamnya ada tokoh-tokoh Keynes, ada konsep teori gelombang perusahaan, ada konsep teori pertumbuhan dan pembangunan, dan ada konsep teori kebijakan fiskal vs moneter. Dan pemikiran ekonomi yang terakhir atau yang ke-12 yaitu pemikiran ekonomi moneteris. Di dalamnya ada pokok-pokok pikiran aliran moneteris,
tokoh-tokoh aliran moneteris, perbedaan moneteris, dan Keynesian. Ada kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynesian, dan yang terakhir ada perhatian terhadap ekonomi mikro. Kemudian, dari penjelasan di atas, terdapat komparasi atau perbandingan antara sistem atau keadaan ekonomi masa lalu dan masa kini. Menurut Hermanto Dwiatmoko, dalam buku Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Pembangunan Nasional melalui Analisis Input-Output tahun 2018. Teori klasik ini berfokus pada penjelasan soal nilai, harga, penawaran, permintaan, serta distribusi. Ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar, sehingga dalam pelaksanaannya menolak adanya campur tangan pemerintah. Selain itu, ekonomi klasik juga memiliki tujuan utama yaitu kemakmuran, artinya semua barang atau jasa tersebut sesuai dengan kemampuan. Sedangkan ekonomi modern merupakan aliran pemikiran ekonomi yang tingkatannya sudah lebih kompleks, karena permasalahannya pun juga semakin rumit, sehingga dibutuhkan pemecahan masalah yang lebih mendalam. Pada awal kemunculannya, aliran pemikiran ini hadir karena perkembangan zaman dan teknologi, sehingga akhirnya ditemui keterbatasan sumber daya produksi dan akibatnya mempengaruhi kekuatan hidup masyarakat. Inovasi yaitu sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memperbarui suatu produk atau proses atau jasa. Inovasi adalah sebuah ide, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan. Di sini ada 7 cara untuk membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, diantaranya 1. Tingkatkan kualitas diri. Salah satu cara yang bisa dilakukan setiap orang adalah meningkatkan kualitas dirinya masing-masing. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus mengembangkan potensi. Bisa dengan mengasah keterampilan, mengembangkan passion, hingga banyak belajar mengenai keahlian baru yang dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua yaitu kelola sumber daya alam dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam yang baik sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan sendiri. Beberapa yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan energi dan tidak merusak sumber daya yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu kembangkan inovasi dalam bidang usaha. Inovasi dalam bidang usaha yang dilakukan startup maupun usaha mikro kecil menengah atau UMKM dapat mempercepat tingkat perkembangan ekonomi. Yang keempat yaitu memelihara sarana dan prasarana negara. Cara penting lain yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia adalah dengan menjaga sarana dan prasarana yang telah ada di sekitar kita, seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya merupakan contoh sarana dan prasarana negara yang diperlukan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu investasi di pasar modal. Pasar modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, tak terkecuali dengan perekonomian di Indonesia. Selain bisa menanamkan dana untuk kepentingan pembangunan ekonomi, berinvestasi di pasar modal ternyata bisa juga dijadikan alternatif menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan pribadi. Yang keenam yaitu turut serta dalam pendanaan UMKM. Di sini UMKM juga ikut menyediakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja produktif di negeri ini. Jika ingin ikut serta dalam meningkatkan perekonomian nasional, salah satu caranya memberikan pendanaan bagi UMKM melalui LP2P, P2P lending, dan hal tersebut dapat dimulai dari sekarang. Yang terakhir yaitu ketujuh, mengikuti perkembangan teknologi modern. Mengikuti dan menguasai teknologi modern adalah modal penting untuk ikut meningkatkan perekonomian di suatu negara. Melalui cara ini, kita bisa mengikuti perkembangan ekonomi global secara lebih cepat. Kita pun akan lebih mudah mengelola sumber daya yang ada untuk dijadikan komoditas menguntungkan. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.